Ya saudara, kita masih di Sapa Balik Pagi Ruang Psikologi dan kita masih akan membahas tentang grieving atau berduka pada anak. Ya Kak Dia, tadi kita sudah banyak sekali membahas ya tentang bagaimana grieving atau berduka pada anak itu sendiri, dan tadi terakhir juga kita sudah membahas bagaimana caranya kita untuk bisa membantu anak tidak mengalihkan begitu saja perasaan berduka dia ya, tetapi lebih membantu anak untuk memahami kalau dia saat ini sedang berduka begitu. Nah, ada beberapa hal juga yang kita biasa alami setiap hari dan pasti akan terjadi ketika kita mengajak anak untuk pergi ke sebuah pemakaman, ya, entah itu mungkin acara berduka baik itu keluarga ya atau orang-orang terdekat ataupun mungkin temannya sendiri. Nah, itu seperti apa kita sebagai orang tua ketika kita membantu anak untuk belajar ketika dia langsung datang ke pemakaman itu sendiri? Oke, sebenarnya untuk ketika anak dalam kondisi yang berduka datang atau tidak ke pemakaman itu balik lagi kita balikkan kepada anak. Seberapa jauh anak siap untuk datang, terpapar langsung dengan kondisi tersebut. Karena sebenarnya ada berbagai cara untuk anak menyampaikan atau mengekspresikan berdukanya tanpa harus datang langsung. Kalau anak ini kemudian siap untuk datang dan ingin datang, bisa untuk diajak ke pemakaman. Tapi kalau misalnya anak ini kemudian menolak karena merasa misalnya tidak nyaman dengan keramaian dan lain sebagainya, tidak apa-apa. Mungkin kita membantu anak dengan mungkin ada cara lain untuk memberikan penghormatan atau menunjukkan rasa duka cita dalam berbagai cara. Misalnya tadi ada yang kemudian dia menuliskan surat untuk dibawa ke pemakaman, dititipkan ke pemakaman karena dia nggak mau hadir gitu. Itu bisa. Jadi pilihan untuk datang ke pemakaman itu balik lagi kita tanyakan ke anak seberapa siap dia untuk pergi. Lalu bagaimana dengan anak yang sudah datang ke pemakaman, lalu dia bertanya, nah sebenarnya apa sih yang terjadi, kenapa ada yang tidur dan sebagainya. Itu kita sebagai orang tua berarti harus proaktif juga dalam menjawab pertanyaan anak-anak gitu ya. Itu. Jadi kita juga sebagai orang dewasa membekali pengetahuan kita tentang bagaimana nanti kita memberikan jawaban. Karena itu akan sangat banyak pertanyaan. Kenapa karena banyak dia kepo orang ya? Iya, kenapa banyak orang menangis, kemudian kenapa misalnya yang pergi dengan berbagai proses, kan setiap ini punya proses tersendiri ya. Nah itu juga harus dijelaskan. Makanya tadi saya sempat jelaskan di awal bahwa nanti mungkin bisa dikaitkan dengan misalnya agama tertentu, kemudian juga informasi yang jelas terkait bahwa memang ketika seorang hidup ada proses yang kematian namanya, orang meninggal itu hal yang pasti, kemudian prosesnya akan seperti ini untuk seperti apa. Baiklah, nah kalau untuk anak sendiri, misalkan anak itu yang mengalami suatu proses atau kejadian yang tidak mengenakan ya, dalam hal ini mungkin kematian orang tua begitu. Nah, apakah pemulihan anak itu menjadi lebih tenang itu berbeda-beda atau memang membutuhkan waktu yang cukup lama? Meskipun kadang secara eksplisit kita mungkin melihat, oh dia udah main HP berarti udah nggak apa-apa, tapi memang apakah sebenarnya proses pemulihan anak itu sama seperti orang dewasa? Untuk setiap orang, baik itu orang dewasa ataupun anak-anak, memang proses pemulihan dalam berduka ini menjadi sangat unik dan berbeda. Balik lagi, tergantung seberapa dia menghayati keberhargaan dari hal yang hilang, dan juga bagaimana orang-orang sekitar kemudian mampu membantu dia mengekspresikan emosinya. Jadi nggak bisa dibilang, oh mungkin nanti minggu depan, besok aja udah hilang, atau ketika tangis reda berarti sudah hilang, selesai. Belum tentu. Jadi memang sangat berbeda tergantung anak. Dan ketika anak ini masih mengingat suatu kondisi kehilangan, bukan berarti juga dia belum berhenti gitu. Jadi sudah berhenti, tapi itu diartikan dengan emosi yang berbeda, bahwa oh ya gak apa-apa, atau misalnya memang itu terjadi, kesedihan itu memang ada, tapi saat ini sudah baik-baik saja. Baik, berarti memang selain orang tua, yang di sekitar juga penting ya. Misalkan kita sebagai kakak, kita juga berperan dalam membantu anak itu untuk bangkit lagi dari grieving itu tadi ya Kak ya? Selain itu juga, selain keluarga, bahkan untuk anak-anak yang di usia sekolah juga penting sekali peran guru dan teman-teman. Karena kan balik lagi itulah lingkungan dia ya. Untuk ke dalam proses berduka juga sangat penting kehadirannya. Gitu. Jangan sampai nanti ibunya atau orang tuanya tidak memberikan penjelasan, tetapi gurunya ternyata memberikan penjelasan. Apakah mungkin itu terjadi? Bisa jadi penjelasan yang berbeda, informasi-informasi yang kemudian tidak sesuai dan atau tidak perlu disampaikan ke anak, bisa jadi disampaikan oleh pihak-pihak luar. Itu kenapa kita mungkin tidak hanya orang tua, semua orang perlu belajar bagaimana menghadapi anak yang sedang dalam kondisi yang berduka. Jadi informasi ini menurut saya juga penting untuk kita sampaikan, bahwa jangan sampai kita justru memperburuk kondisi anak itu sendiri. Baik.
Ya karena memang takutnya seperti itu ya. Mungkin ada banyak seperti yang tadi juga sudah disampaikan oleh Kak Dewayu, kalau informasi yang terlalu banyak diberikan kepada anak juga tidak bagus. Tapi kalau kita membohongi atau memanipulasi apa yang terjadi kepada anak juga tidak bagus. Berarti memang harus semuanya belajar, tidak hanya orang tua saja ya. Kita juga harus belajar ya. Saya dengan saudara-saudari di rumah. Berarti tentunya ada beberapa hal atau cara yang memang harus diperhatikan kepada kedua orang tua atau khususnya keluarga dalam membantu anak itu untuk mengenali apa itu kematian dan apa itu perpisahan dan sebagainya. Sudah dari usia berapa kita harus gitu menerapkan itu kepada anak, memberitahu itu kepada anak? Oke. Sebenarnya pembelajaran terkait kehilangan, proses berduka, baik secara spesifik kita bicara tentang kematian, sebenarnya bisa diajarkan dari usia yang dini. Tapi balik lagi sejauh mana pemahamannya. Misalnya 0 sampai 2 tahun mungkin tidak memahami proses itu. Kemudian di usia sekolah kita belajar bahwa ya memang kematian dalam artian kita bisa kehilangan orang, bahwa setiap orang yang lahir, hidup pasti akan meninggal. Kemudian di usia yang lebih besar mungkin kita belajar bahwa ya ketika dia meninggal tidak kembali lagi, atau misalnya proses-proses lain memang dipelajari dari usia dini tapi disesuaikan dengan tahapan perkembangan anak agar pemahamannya tidak jadi rancu. Mungkin pada saat dia masih di bawah 5 tahun kita sedikit demi sedikit. Tadi lagi bisa lewat televisi, bisa lewat tayangan kartun, bisa lewat misalnya buku-buku cerita, itu kan banyak yang mengajarkan. Misalnya di buku cerita tentang anak yatim piatu, itu kan menjelaskan bahwa di dunia ini ada anak yang lahir misalnya orang tuanya kemudian meninggal, ya namanya yatim piatu. Jadi ada banyak hal yang berbeda agar dia kemudian tidak merasa bahwa oh apakah hanya aku aja yang misalnya hidup tanpa orang tua gitu. Itu kan bisa dipelajari. Oh memang ada yang orang tua yang meninggal, atau misalnya ada orang-orang yang dipelajari dari misalnya kematian orang-orang sekitar, tetangga, itu juga bisa. Lihat misalnya kakeknya, lihat misalnya siapa yang meninggal, itu pembelajaran untuk anak. Baiklah, berarti dorongan-dorongan itu ya Kak ya, memang harus juga diterapkan kepada anak-anak. Siapa itu yang meninggal, siapa, kemudian apa yang kita rasakan. Kalau ada yang meninggal, kita biasanya pasti akan sedih dan sebagainya. Nggak apa-apa untuk menangis kalau memang ngerasa sedih. Gitu. Menangis aja gitu ya. Jadi kayak sinetron ya, tapi memang benar apa yang disampaikan oleh Dewayu barusan, karena anak-anak sedini mungkin juga harus belajar untuk mengenali emosi dia. Jangan sampai dia memendam. Nah, kita berbicara tentang memendam emosi karena kan mungkin seperti yang sudah dikatakan, beberapa budaya juga mengatakan kalau anak laki-laki itu nggak boleh nangis gitu. Seberbahaya apa sih sebenarnya kalau kita itu tidak memfasilitasi anak untuk mengekspresikan ketika dia berduka? Oke. Kalau kita bicara sejauh apa itu kemudian menjadi masalah ya, karena balik lagi sesuatu yang dipendam tanpa ada celah untuk dia mengeluarkan pasti akan menumpuk dan membuat itu nanti muncul dalam berbagai bentuk. Misalnya bentuk perilaku, misalnya juga bentuk emosi yang tidak terkontrol, kesedihan yang kemudian menumpuk jadi membuat anak itu misalnya perubahan emosi yang mood swing gitu, perubahan emosinya nggak jelas, anak itu nggak stabil. Atau misalnya dalam bentuk perilaku, misalnya dia jadi lebih agresif bisa jadi, atau misalnya dia kemudian ketika perasaan emosi terlalu banyak dan menumpuk, anak itu jadi kemudian seperti hampa, numbing gitu, tidak ada perasaan yang dia rasakan. Itu kan juga membawa negatif bagi anak. Yang hampa itu justru lebih menegangkan ya untuk anak-anak ya. Ketika dia tidak mau mengekspresikan dia kenapa. Tidak bisa merasakan emosi, justru kita mungkin orang dewasa sering ya, kita saking mungkin emosi itu terlalu banyak, overwhelm buat kita, jadi tiba-tiba kita nggak bisa merasakan emosi apa-apa itu. Gitu. Itu mungkinkah anak itu lebih terbuka dengan saudaranya dibandingkan orang tuanya, Kak Dewayu? Untuk figur yang kemudian bisa anak ajak berkomunikasi, balik lagi ya tergantung anak itu sendiri gitu ya. Jadi memang berbeda-beda. Berarti mungkin siapa saja figur signifikan yang ada di hidup anak itu mungkin yang tempat dia untuk mencurahkan emosinya, dan bagaimana respon kita gitu. Ketika misalnya kita mungkin figur signifikan kita orang tuanya atau kita kakaknya, kita tantenya, tapi ketika dia mengeluarkan emosi tapi kita membuat dia merasa tidak nyaman, tidak diterima mungkin tentu anak tidak akan mau lagi untuk menyampaikan emosinya gitu. Berarti orang tua harus pintar-pintar begitu yang menjadi tempat yang paling nyaman gitu untuk anak untuk bisa mengekspresikan, khususnya ketika anak-anak itu merasa kehilangan. Tidak hanya kehilangan besar ya, tapi kehilangan mainan atau kehilangan hal-hal kecil juga. Nah, mungkin bisa juga di-share untuk saudara di rumah Kak Dewayu, sebenarnya bagaimana tips yang bisa kita lakukan untuk membantu anak
mengekspresikan ya bagaimana dia ketika dia berduka dan bagaimana kita memfasilitasi anak itu. Mungkin dari orang tua dulu, kemudian kita sebagai guru misalkan atau significant others lain gitu, seperti apa mungkin bisa bagi tips untuk saudara di rumah? Sebenarnya untuk orang tua atau anak-anak yang sedang menghadapi proses berduka, yang pertama adalah kita harus memahami dulu emosi yang kita rasakan, menerima apa yang emosi yang kita rasakan. Kemudian sebagai orang tua kita juga harus memperhatikan kebutuhan kita. Akan sulit bagi orang tua untuk membantu memfasilitasi emosi anak ketika dirinya sendiri juga belum terpenuhi. Kemudian yang ketiga, yang paling penting adalah ketika anak-anak menghadapi kondisi yang berduka, pertahankan rutinitas yang ada, karena anak-anak dengan rutinitas yang ada itu membantu anak untuk lebih cepat beradaptasi dengan kondisi yang baru. Kemudian jangan lupa untuk memfasilitasi emosi anak lewat berbagai kegiatan, membuat dia juga tetap beraktivitas hal-hal yang menyenangkan sebelum kondisi berduka itu terjadi. Baiklah. Mungkin juga bisa diinfokan ketika kapan gitu kita membutuhkan profesional ya. Ketika anak sudah merasa kehilangan yang mungkin tidak bisa dihandle oleh orang tua, mungkin profesional klinis anak bisa membantu. Jadi kalau misalnya orang tua merasa bahwa emosi itu terlihat sangat intens di anak atau perilaku-perilaku lain muncul di periode yang sama ketika grieving terjadi, misalnya kayak tadi ya, anak-anak misalnya mengalami emosi yang meledak-ledak atau misalnya perubahan-perubahan perilaku yang mengarah ke arah yang negatif dan anak kemudian ketika diajak berkomunikasi makin jadi sulit, itu mungkin waktunya untuk orang tua datang ke profesional, baik ke psikolog klinis anak atau misalnya profesional lain, misalnya minta bantuan kepada sekolah atau dokter. Baiklah, terima kasih banyak Kak Dia, ya Kak Dewayu. Mudah-mudahan apapun yang sudah disampaikan ya, khususnya untuk bagaimana kita mengedukasi para orang tua dan juga orang-orang di sekitar, karena betapa pentingnya kita untuk bisa mengenali anak-anak yang sedang berduka. Mudah-mudahan berguna untuk teman-teman semua. Semoga informasi yang diberikan bisa bermanfaat ya bagi semua ya. Terima kasih ya Kak Dia. Sama-sama. Ya saudara, itu dia tadi perbincangan Nitya dengan narasumber kita hari ini tentang grieving pada anak. Dan kembali Nitya ingin mengingatkan kepada pemirsa di rumah untuk tetap follow Instagram kami, @Facebook kami, dan juga subscribe tayangan berita kami di channel YouTube Kompas TV Dewata. Mewakili setiap kru yang bertugas, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan juga kebersamaan Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Om Santi, Santi, Santi Om. Jangan bangun dulu Kak, masih ada. Kita minum dulu.